Kebanyakan orang hari-hari ini makin stres karena ngerasa dunia semakin sulit. Semua fokus sama diri sendiri, nggak lagi peduli sama orang lain, dan merasanya semua harus survival mode on. Roma 12 menuliskan, take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life and place it before God as an offering. Dari awal nggak pernah ada dua dunia, dunia spiritual dan dunia duniawi. Keduanya harusnya jalan bareng, Tuhan ada di sana. Memang ironisnya, semakin sedikit orang yang percaya bahwa Tuhan itu masih relevan, masih ada yang namanya pengharapan dan kasih. Karena di sisi yang lain, semakin banyak orang yang menyebut dirinya orang percaya, justru kehilangan rasa dan warna. Mereka nggak lagi jadi pengaruh dan dampak buat dunia ini. Sehingga orang nggak bisa melihat contoh. Tuhan mengasihi kita, makanya kita bisa mengasihi Dia. Kita harusnya menjadi influencers. Memperlihatkan kasih itu apa, memperlihatkan perubahan itu apa, sehingga orang lain bisa melihat dan kemudian berubah. Disinilah Transformation Church terpanggil. Endgame-nya to be transformed into God's image and empowered to transform the world. Lewat apa? Vehicle-nya, misinya. Empowering a generation of transformers to be the influence and impact for the world. Kita bersedia mau untuk diubahkan dan berubah menjadi transformers yang akhirnya menolong orang lain untuk juga bisa berubah. Disitulah dunia akhirnya akan melihat bahwa ada pengharapan dan Tuhan itu masih relevan lewat kesaksian hidup kita, lewat generasi transformer ini. Then the world will become a better place seperti yang Tuhan rindukan. So join us, join the movement, and be part of a generation of transformers in Transformation Church. Welcome to Transformation Church. Hello Transformers, saya percaya Anda dan keluarga dalam keadaan yang baik dan tetap antusias dalam menjalani The Year of Victorious Faith ini. Di minggu ini kita akan belajar dengan tema yang baru di bulan Juli, yaitu The Transformers. Melalui tema ini, kita akan sama-sama belajar untuk mengenal Tuhan Yesus dengan benar, supaya kita terus bergerak dan bertumbuh, sehingga pada akhirnya menggenapi amanat agung Tuhan. Dan sekarang, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Welcome Transformers. Mari hari ini kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Kita mau mengingat setiap kasih-Nya yang besar buat setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Terima kasih Tuhan. Mari nyatakan, begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia,
kasih Yesus buat setiap hidup kita. Oh, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Oh, ingat piluknya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu bebaskanku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Oh, darah-Mu sucikanku. Haleluya. Oh, kami bersyukur Tuhan, sebab kasih karunia-Mu cukup buat setiap kami. Hari ini Tuhan, biar setiap pujian kami mau naikkan di hadapan Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oh, Yesus, ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Oh, haleluya. Oh, mari nyatakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Oh, ku bersyukur Tuhan. Buat
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Kami bersyukur Tuhan sebab kasih setiamu ada buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan sebab hari-hari yang kami lewati, kami tahu semua karena ada kasih karunia Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, biar kami boleh terus mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sebab kami tahu Tuhan, Engkaulah alasan kami untuk hidup. Engkaulah alasan kami untuk kami bisa menyembah. Engkaulah alasan untuk kami Tuhan boleh terus bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, biar segala pujian dan hormat kami hanya bagi Engkau Raja kami yang hidup. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Halo Transformers, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda di bulan yang baru, di bulan Juli tahun ini. Kita masih ada di 2023, The Year of Victorious Faith, tahun iman yang berkemenangan, iman yang mengalahkan dunia. Saya percaya satu semester yang sudah kita lewati ini tentunya pasti ada tantangan-tantangan tersendiri. Tapi kasih karunia Tuhan tetap ada buat kita semua. Kalaupun ada tantangan yang sedang kita hadapi, percayalah Tuhan tidak pernah terlambat dan Dia akan memberikan kita kemenangan seperti yang kita sudah belajar sama-sama. Lebih bahkan daripada seorang pemenang. Nah, di bulan Juli ini kita akan masuk di tema yang baru, tema yang saya sendiri sangat excited karena ini adalah tema yang menggambarkan identitas gereja ini, yaitu Transformers, atau lebih tepatnya The Transformers, orang-orang yang berubah, yang mau berubah, bersedia berubah, dan lewat hidupnya akan ada perubahan juga yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup orang-orang yang dijumpai atau yang berinteraksi dengannya. Nah, saudara, kita ada di momen di mana begitu banyak film yang luar biasa baru saja kita nikmati, dan salah satunya adalah film terbaru Transformers. Dan saya rasa ini bukan sesuatu yang sekedar dicocokkan, tetapi memang gambaran soal Transformers yang mau berubah, yang mau melakukan apa yang benar, yang mau berbagi, yang mau melakukan segala sesuatu dalam kesatuan. Sedikit banyak itu sesuatu yang menggambarkan apa yang kita sendiri rindukan untuk terjadi di Transformation Church. Nah, sepanjang bulan ini kita akan belajar dalam 5 minggu ke depan, ya ini bulan di mana ada 5 minggu, dari hal-hal yang menarik. Saya sengaja menggunakan judul yang agak sedikit mirip dengan judul-judul film dari Transformers yang selama ini sudah tayang dari sejak beberapa tahun yang lalu. Dan minggu ini kita akan mulai dengan tema Revival of the Faithful. Ya, film pertama adalah The Transformers dan film kedua yang dikeluarkan oleh Michael Bay waktu itu judulnya Revenge of the Fallen. Tapi kita mau belajar justru hari ini tentang bagaimana kita menjadi orang-orang yang mengalami apa yang tadi saya sebut, revival. Siapakah orang yang disebut the faithful one? Ya, Anda dan saya. Ya, karena sama seperti judul film Transformers, iblis yang sudah jatuh akan terus berupaya untuk membalaskan keinginannya untuk membawa manusia jatuh ke dalam dosa dan bahkan menjauh dari rencana Tuhan. Dan that's exactly itulah yang akan kita bahas di minggu ini supaya kita menjadi orang-orang yang bisa overcome our temptation, tentunya temptation of sin, mengatasi, mengalahkan godaan dari dosa,
and then becoming influencers. Influencers apa? Influencers of spiritual revival. Menjadi orang-orang yang memberikan pengaruh dan dampak di dalam kebangkitan rohani. Nah, tentunya bagian pertama yang kita perlu pahami adalah untuk kita recognizing the temptation of sin itself. Memahami apakah godaan atau tantangan godaan dari dosa itu. Nah, tentunya kita mesti paham bahwa dosa itu punya satu ciri, yaitu apa? Tipu daya. Deceptive nature of sin. Makanya tokoh lawan dari Transformers disebut Decepticon. Ini tentunya kalau kita tahu akar katanya adalah dari kata deceptive, yaitu punya nature atau punya natur untuk menipu, penuh tipu daya seperti iblis ya, deceptive nature of sin. Nah, apa yang dimaksud dengan nature-nya dosa? Dosa itu selalu punya daya tariknya sendiri yang kemudian akhirnya ujungnya akan menipu kita dan membawa kita menjauh dari kehendak Tuhan. Bahkan dosa sendiri dalam bahasa aslinya itu adalah bermakna meleset dari sasaran. Oke? Jadi ketika dosa datang tentunya pasti yang ditampilkan adalah sesuatu yang menarik, sesuatu yang menggoda, yang memberikan kesenangan atau kenikmatan, kepuasan yang sifatnya sederhana. Maksud saya yang sifatnya sementara. Ya, makanya kita perlu bisa membedakan, memahami ketika dosa itu memberikan tawarannya. Jalan pintas, jalan yang enak, jalan yang kelihatannya menyenangkan. Tapi ujungnya, kata firman Tuhan, membawa kepada maut. Sama seperti ketika Kain mulai dikuasai oleh kemarahan karena merasa bahwa korban bakarannya tidak diterima dengan Tuhan dan muncullah iri hati. Makanya firman Tuhan mengingatkan kita, hati-hati dengan hati kita. Jagalah hati kita dengan kewaspadaan. Tuhan menegur dan mengingatkan Kain waktu itu di dalam Kejadian 4 ayat 7. Dan ini mungkin menjadi sebuah pengingat untuk kita yang hari-hari ini mungkin sedang dalam godaan iri hati. Dikatakan gini, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Sebenarnya ketika dosa itu mulai datang menggoda kita, kalau kita ini peka, kita akan bisa mengenali godaan-godaan tersebut. Yang fokusnya tentu lebih kepada memuaskan keinginan kita. Ya, makanya Yakobus 1, 14-15 menuliskannya dengan sangat tepat. Dia berkata begini, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh apa? Keinginannya sendiri. Jadi sebenarnya yang paling mencobai kita adalah keinginan-keinginan kita. Yang firman Tuhan katakan keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi kita dicobai oleh diri kita sendiri, keinginan-keinginan kita, nafsu kita sendiri. Kita terbawa dan ketika kita terpikat, akhirnya kita jatuh ke dalam dosa dan kemudian akhirnya mendatangkan maut. Nah, makanya penting buat kita untuk peka, untuk bisa waspada. Makanya penting buat kita untuk vigilance, untuk menjadi orang-orang yang bisa membedakan, punya discernment. Kepekaan untuk membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang benar, mana yang salah. Satu-satunya cara buat kita untuk bisa memiliki kemampuan untuk bisa membedakan ini adalah hubungan yang intim dengan Tuhan. Saya sering menggunakan ilustrasinya begini. Satu-satunya cara yang digunakan oleh tim yang dilatih untuk mengenali uang palsu bukanlah dengan menjelaskan apa dan bagaimana bentuk dan rupa uang palsu. Tetapi mereka dilatih dengan cara apa? Diminta untuk terus-menerus menghitung dan merapikan uang asli. Dan waktu uang asli ini begitu banyak ratusan bahkan ribuan lembar sudah dites dan sudah dirapikan, mereka akan mulai memasukkan ada 1-2 uang palsu ke dalam tumpukannya. Dan otomatis karena sudah terlalu sering dan terlalu banyak uang asli yang dipegang, begitu ada yang palsu, mereka langsung tahu. Sama halnya dengan hal tersebut. Ketika Anda dan saya, kita terus-menerus membangun hubungan dengan Tuhan. Sehingga kita punya kepekaan akan suara Tuhan, kehendak Tuhan. Terus-menerus dan continue, kita konsisten dalam membangun hubungan tersebut.
Maka ketika ada godaan suara yang lain, kita akan langsung mengenali, this is not God. Ini bukan kehendak Tuhan. Makanya penting buat kita untuk benar-benar menjaga hubungan kita, keintiman kita dengan Tuhan dan dengan firman Tuhan. Membaca, merenungkan sehingga kita bisa mengenali ketika dosa, godaan dosa itu datang. 1 Petrus 5 ayat 8 mengingatkan kita, saya sudah sampaikan ayatnya juga di beberapa minggu yang lalu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi kita perlu menjadi orang yang tetap waspada dan berjaga-jaga. Ya. Nah yang ketiga tentunya untuk kita mengalahkan atau mengatasi godaan dosa tersebut. 1 Korintus 10 ayat 13 memberikan kita sebuah encouragement. Katanya gini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Bukan hanya sampai di situ, lalu firman Tuhan mengingatkan kita, sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ayat ini tidak berbicara bahwa kita tidak akan mengalami pencobaan. Kita akan mengalami pencobaan. Tetapi dikatakan pencobaan yang diizinkan untuk bisa kita alami, itu nggak akan lebih dari kekuatan kita. Nah, yang tahu kekuatan kita sampai ada di batas mana tentunya adalah Tuhan sendiri. Kadang-kadang kita yang merasa kita nggak sanggup, tapi Tuhan berkata Dia setia. Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dan bahkan pada waktu kita dicobai, Dia berikan kita jalan keluar sehingga kita bisa menanggung pencobaan tersebut. Ya, jadi kalau kita menyerah kepada godaan dosa, maka yang terjadi justru kita akan berhenti bertumbuh, akan mengganggu dan merusak. Gini, ketika kita terus-menerus jatuh ke dalam dosa, maka kita akan cepat atau lambat memiliki kerenggangan hubungan dengan Tuhan. Sebaliknya, ketika kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, maka akan jarang atau sulit untuk kita jatuh ke dalam dosa. Ya. Nah, ini bagian pertama. Menurut saya ini sangat penting untuk kita recognize dan kemudian overcome temptation of sin. Nah, saya nggak mau terlalu banyak fokus di sana, tapi saya mau lebih mengajak kita semua untuk masuk ke babak yang ini. Yaitu apa? Bagaimana kita bisa faithfully following and obeying God. Dengan setia, dengan taat, mengikuti Tuhan. Karena otomatis kalau kita setia dan taat kepada apa yang jadi kehendak Tuhan, otomatis kita akan cenderung meninggalkan apa yang menjadi keinginan dosa. Atau tadi yang dikatakan dicobai oleh keinginan kita sendiri. Karena revival of the faithful dari judul tersebut, Anda bisa menebak bahwa revival terjadi kepada mereka yang faithful, yang setia, yang taat kepada firman Tuhan. Kita menjadi selaras dengan apa yang menjadi kehendaknya. Yohanes 14 ayat 15 adalah sebuah pernyataan Yesus sendiri. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dengan kata lain Tuhan mau bilang gini, tanda bahwa kamu mengasihi aku kembali, saya akan lebih menggunakan kata itu karena Yesus mengasihi kita lebih dulu. Tanda bahwa kita ini mengasihi Tuhan juga atau mengasihi Tuhan kembali adalah dengan ketika kita menuruti perintahnya. Sesuatu yang kelihatannya sulit tapi sebenarnya tidak. Saya suka bercanda gini, waktu orang masih pacaran tuh sebenarnya banyak diperintah-perintah. Cuma perintahnya terdengar seperti bukan perintah. Ketika mau pulang seorang sepasang sejoli yang lagi pacaran gitu ya. Lalu kemudian ketika si pria ini mau pulang, kemudian si pasangannya wanita bilang gini, jangan tidur malam-malam ya. Kamu mesti begini ya, nanti pulang langsung mandi ya begini. Semua perintah, tetapi yang menerima perintahnya senyum-senyum doang. Nggak tersinggung, nggak marah. Tapi terus bilang, oke sayang gitu. Kenapa? Sebenarnya kenapa perintah itu jadi terdengar menyenangkan? Sederhana, karena siapa yang memberikan perintah itu? Karena orang yang menerima perintah itu mengasihi orang yang memberikan perintah. Kalau Anda dan saya mengasihi Tuhan, waktu kita mendengar perintahnya, kita melakukan dengan sukacita. Karena kita tahu yang memberikan perintah adalah bukan hanya orang yang kita kasih, tapi pribadi yang begitu mengasihi kita. Amin. Ya. Dan Ulangan 5:33 memberikan kita sebuah perintah yang sangat praktikal, yaitu apa? Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Bukankah perintah Tuhan ini adalah perintah yang mengandung janji? Dan janjinya luar biasa, hidup baik keadaanmu, lanjut umurmu.
di negeri yang akan kamu duduki. Ada kesejahteraan, ada kesehatan, ada panjang usia, ada posisi dan influence yang kita terima sebagai janji Tuhan ketika kita berjalan sesuai dengan jalan-jalan Tuhan. Ya, ini adalah bicara soal panggilan, the call to faithful obedience. Nah, yang kedua, kita perlu belajar untuk percaya. Trusting God and His Word. Trusting God's Word, dengan kata lain. Waktu kita percaya kepada otoritas dan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan lebih mudah untuk taat. Bukankah kita semua akan lebih mudah mentaati perintah dari seseorang yang kita percayai? Kenapa? Karena waktu kita percaya kepada orang tersebut, kita juga percaya bahwa apa yang dia perintahkan, apa yang dia kehendaki adalah bukan buat hanya kebaikan orang tersebut, tapi buat kebaikan kita. Sama seperti kalau orang tua memberikan perintah kepada anaknya. Ya, kamu kalau makan harus seimbang. Jangan kebanyakan makan dan minum yang manis. Makan sayur-sayuran yang bergizi. Jangan tidur terlampau larut malam. Dan hal-hal seperti itu. Sebenarnya nasihat-nasihat itu akan lebih mudah kita taati karena kita tahu yang memberikan perintah ini mengasihi kita dan kita percaya. Ada trust di dalamnya. Nah, firman Tuhan atau Alkitab kita itu justru menyediakan semua tuntunan, hikmat, dan prinsip-prinsip yang akan menolong kita untuk berjalan di dalam kebenaran. Sehingga ketika kita bukan hanya membaca, merenungkan, tapi kemudian mempraktekannya, ada kekuatan yang kita terima dan kasih karunia untuk mengatasi godaan dan tantangan dari dosa. Dan sebaliknya, kita akan mengikuti Tuhan dengan setia. Mazmur 119 ayat 105 mengatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bahkan di tengah-tengah kegelapan sekalipun dan kebingungan, kita percaya firman itu akan menjadi tuntunan buat kita yang menerangi jalan kita. Amsal 3 ayat 5-6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ini ada lagunya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, ini ayatnya. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ya. Yakobus 1 ayat 22, ini seringkali saya sampaikan di akhir ibadah online. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak, demikian kamu menipu diri sendiri. Karena kita bisa berkata ya, yes, amin waktu kita mendengar khotbah ini. Tetapi apapun yang kita terima ini gak akan menghasilkan apa-apa dan gak akan membawa transformasi apapun dan menjadikan kita transformasinya Tuhan sampai kita melakukan perubahan tersebut. Dulu ada satu statement yang saya terima ketika saya mengikuti sebuah camp. Dikatakan begini, perubahan bukanlah perubahan sampai perubahan itu terjadi. Artinya apa? Komitmen, keinginan, doa, dan amin kita hanya akan benar-benar kita lihat mendatangkan perubahan waktu kita mau mulai melakukan perubahan itu dalam hidup kita. Ya, dan janji Tuhan dalam Mazmur 1 ayat 1-3 buat kita yang berjalan sesuai kehendak Tuhan adalah berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dengar baik-baik, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, haleluya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukankah itu kerinduan kita? Maka marilah kita mulai melangkah dalam kesetiaan kepada Tuhan. Dan dampak dari ketaatan kita ini adalah apa? Kita akan menjadi saksi hidup dari kuasa transformasi Tuhan. Karena bukankah hidup kita, perubahan, buah, transformasi terjadi dalam hidup kita ini adalah demonstrasi kebaikan kuasa Tuhan yang nyata. Ketaatan kita kepada firman Tuhan itu akan memberikan kita sebuah opportunity, sebuah kesempatan untuk memberikan pengaruh dan dampak kepada mereka yang ada di sekitar kita. Sehingga lewat kehidupan kita yang berubah dan dekat kepada Tuhan, kita menjadi seperti magnet yang menarik mereka juga untuk mendekat kepada Tuhan. Sehingga mereka punya kerinduan juga untuk mengalami revival yang sama seperti yang Anda dan saya alami ketika kita berjalan di dalam Tuhan. Makanya bagian yang ketiga adalah bicara soal kita mengalami experiencing the spiritual revival. Dimulai dari apa? Yang pertama, dimulai ini kata yang mungkin hari-hari ini sudah jarang kita dengar. Humility and repentance.
kerendahan hati, dan pertobatan. Saudara, sayangnya sebagai orang percaya di era kasih karunia ini, kadang-kadang kita berpikir kita nggak perlu lagi bertobat karena Tuhan baik, Tuhan sudah mengasihi kita. Tapi saudara dengar baik-baik, tidak ada revival yang akan terjadi sampai pertobatan dilakukan. Pertobatan bicara apa? Berhenti melakukan dosa, berhenti hidup dalam jalan yang di luar Tuhan, dan kemudian berbalik, dan kemudian mulai melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Dan tidak ada pertobatan yang tidak dimulai dari kerendahan hati. Karena waktu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita sedang berkata, ya saya berdosa. Saya hidup di luar Tuhan. Saya membutuhkan Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa saya lakukan yang bisa membawa saya kepada kebaikan, kepada sesuatu yang baik yang saya bisa create sendiri. Nggak bisa. Saya perlu Tuhan. Makanya 2 Tawarik 7:14 menggambarkan ini. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Inilah disebut dengan humility and repentance, kerendahan hati dan bertobat. Maka janji Tuhan buat Anda dan saya yang melakukannya, aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Berapa banyak saudara engkau yang mendengar ini, engkau mau mengalami ini. Mari rendahkan diri di hadapan Tuhan. Bertobat, katakan, Tuhan, I need you. Aku bertobat dari jalanku dan aku mau mengikuti Engkau. Makanya poin yang kedua adalah seeking the Holy Spirit's work. Artinya apa? Kita mau mencari dan menemukan bagaimana karya Roh Kudus itu dinyatakan dalam hidup kita. Ya. Kisah 1 ayat 8 memberikan kita sebuah janji. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, di akhir bulan Juni yang lalu, sahabat saya Pastor Tono memberikan sebuah gambaran, sebuah insight buat kita semua. Ya, bagaimana ketika kita bisa melakukan hidup kita dalam hal-hal yang natural yang sehari-hari secara supra alami. Ya, supernaturally natural. Atau naturally supernatural. Istilahnya apa? Sesuatu yang kelihatan sehari-hari tetapi mendatangkan hal yang supra alami. Kenapa? Karena kita sudah menerima kuasa dari Roh Kudus. Dan yang ketiga, kita perlu hidup di dalam disiplin rohani. Cultivating spiritual disciplines. Ya, Efesus 6 ayat 18 mengingatkan kita dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala Roh Kudus. Disiplin rohani yang pertama adalah berdoa. Apa saudara? Berdoa. Sebab berdoa menjadikan kita dekat dengan pribadi kepada siapa kita berdoa. Dengan siapa kita berdoa? Bersama dengan keluarga, bersama orang kita kasih, di dalam komunitas. Dan untuk siapa kita berdoa? Kita juga mau berdoa supaya orang-orang yang sedang kita doakan, mereka yang hidupnya jauh dari Tuhan, mereka yang membutuhkan Tuhan, mereka juga boleh memperoleh momen mereka. Ada sebuah situasi di mana Tuhan boleh campur tangan sehingga mereka berjumpa dengan Tuhan. Hidup mereka berubah dan transformasi juga terjadi dalam hidup mereka. Dan di bagian yang terakhir, saya mau mengajak kita semua untuk jadi influencers. Bukan sekadar influencers yang centang biru dimanapun sosial media yang Anda sedang ikuti. Tetapi becoming influencers of spiritual revival. Artinya apa? Revival memang pribadi kita alami di dalam Tuhan. Tetapi kita bisa menjadi orang-orang yang memberikan pengaruh, menyebarkan pengaruh. Supaya ada revival yang terjadi dalam kehidupan orang-orang yang kita temui, orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Ya, waktu kita mengalami personal revival, itu jadi katalis, itu jadi sesuatu yang menginisiasi dan kemudian membangkitkan revival di orang-orang dalam sekitar kita. Kalau Anda adalah seorang ayah, seorang suami, lakukan ini. Termasuk bahkan kalau Anda adalah seorang istri atau seorang ibu. Bukan berarti Tuhan gak bisa pakai. Bahkan ketika engkau adalah seorang anak, orang tuamu mungkin belum kenal Tuhan. Mulai dari hidupmu. Siapapun dan apapun kondisimu hari ini, mulai dari diri kita dulu. Ya, karena inilah menjadi poin awal untuk kita bisa menyebarkan kuasa revival ini. Dimulai dari diri kita sendiri. Waktu kita mengalami revival Tuhan
dengan semua yang tadi saya sudah bahas dari awal, maka kita akan punya passion, punya gairah untuk kita benar-benar hidup benar, hidup kudus, melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan otomatis dengan demikian, kita punya keintiman dengan Dia dan hidup kita pasti ditransformasi. Dan itulah yang disebut surat terbuka, kesaksian yang hidup buat orang-orang. Sampai orang akan berkata, kok bisa ya kamu berubah? Apa yang terjadi? Kenapa ya kamu begini? Kenapa ya kamu berbeda? Dan itulah yang membuka jendela kesempatan buat orang boleh mulai bertanya. Dan itulah kesempatan buat Anda dan saya untuk berbicara tentang kebaikan Tuhan. Menyatakan kesaksian kita. Dan iman yang mengalahkan dunia akan membuat orang-orang menjadi bergairah dan punya kerinduan yang sama untuk mengikuti Tuhan. Bukan sekedar karena dia baik, tapi karena pada akhirnya orang akan tahu hanya di dalam Tuhanlah kita menemukan damai sejahtera, kepuasan, kemenangan, dan segala sesuatu yang sejati yang Tuhan sebenarnya sudah sediakan bagi kita. Dan setelah kita mengalami personal revival, tentunya kita menjadi model atau contoh. Modeling a revived life, hidup yang benar-benar bangkit. Ya, waktu kita punya komitmen yang terus-menerus untuk berkata iya kepada kebenaran dan berkata tidak kepada dosa. Iman kita ini benar-benar otentik, asli. Bukan cuma make up-an, bukan karena di depan orang. Tapi ketika kita mengalami situasi yang sulit, kita tidak kemudian jadi orang yang berbeda. Kita hanya beriman waktu hidup kita baik. Tapi kita bisa terus menang dan berdiri dengan teguh dan berkata, sekalipun hari ini saya mengalami tantangan, saya mau berkata kepada Anda semua, saya tetap percaya Tuhan baik. Dan itu yang akan membuat banyak orang lihat bahwa iman kita ini benar-benar real, iman kita benar-benar otentik. Dan kita akan tetap bersuka cita. Seperti yang kita sudah bahas beberapa bulan yang lalu. Sukacita bukan karena sebuah perasaan. Tapi sukacita adalah sebuah keputusan. Karena kita tahu kita punya Tuhan dalam hidup kita. Kolose 3:16 dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan waktu orang-orang yang mengalami revival ini, dimulai dari Anda dan saya, terus dan terus, kita akan menjadi orang yang saling membangun, saling menguatkan, menjadi sebuah komunitas model, menjadi gereja model, menjadi keluarga model, menjadi pernikahan model, menjadi marketer model, menjadi apapun yang membuat orang bisa melihat bahwa ternyata ada urapan, ada karya Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita. Dan yang berikutnya adalah bicara soal bagaimana kita memiliki intentional impact. Artinya apa? Disengaja. Kita sengaja mencari atau membuat kesempatan untuk membagikan kabar baik. Ketika kita ngalamin kemenangan dan orang berkata, oh selamat ya, luar biasa ya. Jangan jadi orang yang gini loh, oh, enggak, biasa aja, enggak. Bukan. Saya mau ajarin kita semua gini. Waktu kita ngalamin sesuatu yang luar biasa dan orang memuji atau karena ada sesuatu yang mereka lihat dan genuinely mereka bilang bahwa wow luar biasa, ngelihat hidup kamu dan lain sebagainya. Itu kesempatan buat kita berkata puji Tuhan. Saya nggak mampu. Dan memang literally benar, kita nggak mampu. Tapi Tuhan yang menolong. Kalau bukan Tuhan yang buka jalan, saya rasa saya nggak akan ada di tempat saya seperti yang Anda lihat hari ini. Dan itu adalah sebuah kesempatan untuk kita menyatakan, oh Tuhan loh yang ngubahin saya. Oh bisa ya? Saya tahu kamu tuh dulu orang yang pelit banget, yang nggak peduli, cuek banget. Tapi kamu kok sekarang bisa punya kerendahan hati, kemurahan hati. Kamu kayaknya kok mau menolong. Iya. Semua karena Tuhan. Tuhan yang mengasihi saya, Tuhan yang sudah menolong saya, Tuhan yang mengampuni saya sehingga hari ini saya boleh punya kehidupan yang baru. Ya, itulah momen-momen yang sengaja kita create atau sengaja kita lakukan. Bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk menyatakan kebaikan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita. Lewat doa, lewat pelayanan. Pelayanan itu bukan sekedar yang ada di gereja, tapi bagaimana ketika kita ada di marketplace, ada di keluarga, kita mau melayani, kita merendahkan hati satu dengan yang lain. Kita sebenarnya sedang mengencourage, ada sebuah culture, ada sebuah budaya kerajaan Allah yang kemudian membuat orang-orang memiliki kekuatan untuk tidak lagi mudah jatuh ke dalam dosa, tetapi justru hidup dalam kuasa kebangkitan bersama Tuhan. Jadi sekali lagi kita belajar hari ini
Dimulai dengan kita mengenali dan akhirnya bisa mengatasi dosa atau godaan dosa dengan cara apa? Dengan taat dan setia mengikuti dan taat kepada firman Tuhan. Supaya kita sendiri memulai mengalami spiritual revival itu dari diri kita. Dan waktu kita hidup sesuai prinsip-prinsip kebenaran ini, maka kita akan mulai menjadi orang yang bisa memberikan pengaruh, menjadi katalis yang membangkitkan revival kepada orang-orang yang di sekitar kita. Waktu kita peka akan godaan dosa, dengan apa? Kita intim dengan Tuhan, maka kita akan punya kuasa untuk bisa secara intentional, secara sengaja kita menyatakan, menyampaikan kebenaran firman, kesaksian kita, sehingga orang-orang akan menerima. Bukan hanya sekedar omongan, tapi perkataan yang punya kuasa. Karena mereka melihat sungguh ada perubahan dan transformasi yang terjadi dalam hidup Anda dan saya. Dan kita percaya ada kasih karunia, ada kuat kuasa daripada Tuhan yang akan menolong kita semua. Sebab kita bisa jadi transformers bukan karena apa yang kita punya gitu ya. Kalau Transformers di film tadi itu punya satu energi ya yang bisa membangkitkan bahkan tokoh-tokoh baik yang disebut Autobot ini gitu. Kita punya satu kuasa, yaitu apa? The power of Holy Spirit, kuasa Roh Kudus. Yang ketika itu dibangkitkan dalam hidup kita, ketika kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dan kita berkata, Tuhan, supaya Roh Kudus dimanifestasikan dalam hidup saya. Kita boleh menjadi orang-orang yang diurapi, dibangkitkan, sehingga Anda dan saya bukan menjadi orang yang menjadi korban karena revenge of the fallen, karena apa yang iblis coba lakukan, tetapi kita menjadi orang-orang yang disebut revival of the faithful, yaitu orang-orang yang beriman yang setia dan kemudian bangkit, bahkan menjadi katalis dari revival di sekitar kita. Saya berdoa hari ini lewat pesan Tuhan yang kita terima, kita semua bergairah, kita semua berbalik dari jalan-jalan kita, dan kemudian kita berkata iya kepada Tuhan, dan kita akan melihat Tuhan bukan hanya membangkitkan Anda dan saya, kehidupan kita pribadi, tapi kita dipakai Tuhan untuk menjadi influencer yang membangkitkan revival di sekitar kita. Sehingga bukan hanya Anda dan saya menjadi transformer, tapi orang-orang yang berjumpa dengan kita, mereka juga boleh mendapatkan opportunity untuk bisa mengalami transformasi mereka juga di dalam Tuhan. Amin. Tuhan, kami bawa seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya apa yang Tuhan mulai dalam hidup kami, Engkau akan meneruskannya sampai pada hari Kristus Yesus. Kami percaya kasih karunia Tuhan ada buat kami menjadi orang-orang yang akan dipakai Tuhan menjadi transformasinya Tuhan untuk terus diubahkan, dan lewat hidup kami ada banyak orang yang juga boleh dibawa ke dalam perubahan transformasi yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan. Dan buat Anda yang hari ini mendengar dan menerima message ini, dan Anda baru pertama kali mendengar tentang ini, Anda belum pernah memiliki sebuah hubungan dan kesempatan untuk mengenal siapa itu Yesus. Hari ini juga Anda bisa mulai menjadi seorang transformersnya Tuhan. Dengan cara apa? Percaya kepada Tuhan, mengakui dosamu seperti tadi, sehingga kita semua akan dibawa kepada kehidupan yang baru, menjadi anak-anak dari kerajaan Allah, menjadi muridnya, dan kemudian akan dipakai Tuhan untuk menjadi transformasi. Kalau Anda berkata, iya saya mau, ikuti saya berdoa. Katakan begini, Tuhan Yesus, aku sadar aku membutuhkan Engkau. Aku ini berdosa, aku tidak mampu berbuat apa-apa di luar Tuhan. Tapi hari ini aku percaya Engkau Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan-Mu, dan mulai hari ini Engkau yang berkuasa dan bertahta dalam kehidupanku. Ubah hidupku, sertai hidupku. Jadikan aku bukan hanya orang-orang yang berubah, tapi juga lewat hidupku Engkau menghadirkan transformasi dalam kehidupan mereka yang di sekitarku. Aku percaya Roh Kudus, Engkau yang memimpin dan mengurapi aku. Di dalam nama Yesus. So, welcome to the new world. Ini adalah dunia yang baru buat Anda, transformasinya Tuhan. Dan mari melangkah dalam ketaatan, bacalah firman Tuhan, renungkan itu, bergabung dalam komunitas mereka yang percaya kepada Tuhan dan sungguh-sungguh mempraktekkan spiritual discipline. Anda bisa bergabung dengan Transformation Church, ikuti ibadah online, atau Anda bisa bergabung di onsite di Alam Sutra setiap hari Minggu jam 10. Anda bisa lihat ke website kami di www.transformationchurch.id. And we will love to have you with us. Hari ini,
Saya percaya sesuatu yang luar biasa akan terjadi dalam hidup Anda dan saya ketika kita memulainya bersama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita percaya Tuhan yang akan menyatakan the transformation, the true transformation dalam kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya. Amin. Praise the Lord. Thank you Pastor Bambang buat sharing dan pengajaran firman Tuhan yang sudah dibagikan dan saya percaya sudah memberkati kita semua. Biarlah kita bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga pelaku firman yang setia. Anda dapat membagikan link video ini dan juga insight yang Anda dapatkan hari ini kepada teman-teman dan keluarga supaya mereka dapat diberkati dan terus mengalami pertumbuhan dalam Tuhan. Anda juga dapat memfollow Instagram @transform.indonesia dan subscribe YouTube channel Transformation Church Indonesia. Bagi Anda yang rindu untuk beribadah bersama-sama, ibadah onsite TC diadakan setiap hari Minggu pukul 10 di Alam Sutra. TC Kids Service diadakan di waktu yang sama. Anda dapat mengirim DM ke Instagram TC atau visit website TC di www.transformationchurch.id untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Anda juga dapat menyampaikan persembahan melalui rekening berikut ini. Sekarang sebelum kita mengakhiri online Sunday Service hari ini, mari sekali lagi kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Haleluya, saya percaya hari ini ketika kita mendengar firman Tuhan ini, saya berdoa Roh Kudus itu jadi seperti energon yang memberikan kita sebuah kebangkitan dalam roh kita. Dan saya percaya waktu kita mempraktikkan firman Tuhan ini, kita akan menjadi orang-orang yang terus diubahkan. Dan bahkan dalam hidup kita, perubahan kita akan mengubahkan juga orang-orang di sekitar kita. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah online hari ini, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan kuat kuasa persekutuan dari Roh Kudus yang akan menyertai kita hari ini, bahkan untuk seterusnya menjadi transformers-nya Tuhan yang dipakai dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus, dirasa kita yang percaya dan mau taat dengan dan setia dengan firman-Nya, kita sama-sama katakan, amin. Happy Sunday Transformers and God bless you.